Setelah Qin Yichen selesai menjelaskan, semua orang terdiam aneh. Mereka semua mencari analogi dalam pikiran mereka yang dapat mereka pahami, dan ingin memahami inti senjata dalam kata-kata Qin Yichen. Apakah logam benar-benar membutuhkan darah untuk mengalir? Ini jelas logam menurut aliran darah dalam tubuh manusia. Dapatkah itu benar-benar memberi kehidupan pada logam? Aliran darah seperti apa yang harus digunakan untuk membuat senjata lebih fleksibel? Perbedaan sudut pandang ini tidak jauh berbeda. Senjata membutuhkan kekuatan iman untuk mengalir di dalam senjata, membawa kemampuan untuk bertindak. Tapi ini bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah pemikiran orang-orang ini sekarang. Pandangan yang berbeda ini akan membuat mereka membuat sesuatu dengan penampilan yang berbeda dengan senjata yang sama. Inti dari senjata selalu aliran kekuatan iman. Seberapa banyak kemampuan yang bisa dibawanya keluar yang serupa ini? Melihat keheningan semua orang, Qin Yichen mengeluarkan bagian-bagian dari senjata yang ditempa oleh Lin Yu, dan membuka kompor kecil untuk Lin Yu di tempat. Saya hampir dapat memahami konteks bagian ini, dan Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat Anda pahami sekarang. Izinkan saya memberitahu Anda secara langsung. Bagian ini sebenarnya adalah inti dari senjata, di mana jiwa disimpan. Lihatlah inti senjata ini lagi. Apakah ada kekurangan saluran untuk kekuatan iman mengalir keluar? Ketika Lin Yu mendengar penjelasan Qin Yichen, matanya tiba-tiba berbinar. Maksudmu, kekuatan keyakinan memancar dari komponen ini? Qin Yichen mengangguk setuju. Apakah itu untuk menyimpan jiwa, atau untuk menyimpan kekuatan iman yang cukup untuk memungkinkan mereka bergerak bebas? Inti dari senjata ini cukup penting. Jika Anda dapat memahami ini dan memberikan solusi yang sesuai, saya hanya akan ada tempat bagi Anda di bait suci Tuhan jika Anda mau. Lin Yu langsung bersemangat, dan dengan cepat mengambil senjata di tangannya, berpikir sejenak. Melihat ini, Qin Yichen tidak terburu-buru, hanya menginstruksikan mereka dengan ringan. Kalian di sini untuk berpikir dengan sabar. Temukan saja aku jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ada kemungkinan besar kamu tidak akan pergi dari sini dalam 2 hari terakhir. Setelah itu, Qin Yichen meninggalkan ruang penempaan dan kembali ke kamarnya. Setelah memeriksa situasi setiap avatar, Qin Yichen yakin bahwa avatar ini sedang berjalan. Dia mencari informasi di kota, dan Qin Yichen duduk di ruangan dengan tenang dan menunggu. Saat dia mengeluarkan bola Yin Yang Dao, alis Qin Yichen tiba-tiba menegang. Tunggu, kemampuan klon ini sepertinya keterlaluan. Qin Yichen memasang kembali klon di tempat, dan pada saat berikutnya, tubuh utama datang ke klon di bidang bintang awan yang menelan. Andalkan aku benar-benar bisa. Qin Yichen bodoh. Kemampuan transmisi kuil penguasa cahaya hanya dapat menargetkan orang-orang percaya kuil penguasa cahaya. Terus terang, itu adalah untuk membangun susunan teleportasi lengkap dengan hubungan antara orang percaya ini dan kuil penguasa cahaya, dan kemudian menyelesaikan tujuan teleportasi dimanapun itu. Tapi sekarang, karena kemampuan klon ini, batasannya jauh lebih sedikit. Qin Yichen bahkan dapat menemukan lusinan cara untuk menghadapi musuh yang kuat berdasarkan kemampuan ini. Ini setara dengan menambahkan banyak kartu truf ke Qin Yichen. Aku tidak menyangka kemampuan Sai Lao menjadi sangat kuat. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat, dan dengan pikiran Qin Yichen bergerak, klon yang tak terhitung jumlahnya mulai memahami bola Yin Yang Dao dengan cara yang berbeda pada saat ini. Meskipun hanya sesaat, setelah pemikiran Qin Yichen untuk mengumpulkan semua gangguan, semua kesimpulan dari avatar dikirim ke pikiran Qin Yichen. Persetan. Qin Yichen tidak bisa menahannya, jadi dia berseru. Dan pada saat berikutnya, dia kembali ke aula utama cahaya, mengambil beberapa napas dalam-dalam, dan kemudian menenangkan kegembiraannya. Orang ini, Sai Lao, baru saja menemukan harta karun tertinggi. Tidak heran Sai Lao telah berkhotbah di luar sepanjang hari, dan kekuatannya tidak ketinggalan sama sekali. Ada begitu banyak avatar untuk membantu latihan dan pencerahan. Ini hanyalah pembukaan dari level yang menantang langit. Meskipun kekuatan gangguan terbatas dan tidak dapat sepenuhnya digunakan, latihannya tidak buruk. Selama klon mendapatkan metode praktik terbaik, itu dapat diteruskan ke Sai Lao tepat waktu, dan Sai Lao akan berlatih sesuai dengan metode terbaik. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tidak bisa tidak kagum. Jika Sai Lao dimasukkan ke dalam novel, dia pasti seorang protagonis. Bahkan Qin Yichen iri dengan kemampuan yang menantang langit ini. Meskipun Qin Yichen dapat menggunakan kemampuan ini sekarang, dia masih merasa telah kehilangan 100 juta. Melihat ke belakang, saya harus memberikan pelajaran yang baik kepada orang tua itu. Tetapi dia bahkan tidak memberitahu saya hal yang begitu penting. Limbah. Qin Yichen meminta para avatar untuk mulai memahami bola Yin Yang Dao, dan pada saat yang sama menanyakan informasinya. Setelah mengurus masalah ini, Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa tekanan pada dirinya sendiri tiba-tiba berkurang. Gagasan untuk memahami bola Yin Yang Dao sudah ada, yaitu penguatan khusus dari 2 kekuatan, yang merupakan Yin dan yang satu sama lain. Jika tidak ada petunjuk,
Menggunakan tiruan untuk melakukan metode yang lengkap adalah metode yang paling sederhana dan paling kasar. Qin Yichen tampaknya telah melihat hari ketika bola Yin Yang Dao muncul kembali di tangannya. Selama bola dijatuhkan, bahkan Zeus harus mengocoknya 3 kali. Dengan pikiran, Qin Yichen memandang orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya yang melewati pintu lagi, dan mata itu bersinar. Aku masih terlalu peduli dengan kuil penguasa cahaya. Bahkan orang percaya tidak tahu kartu apa yang mereka miliki. Ini sia-sia, ini hanyalah kebiasaan buruk membuang tangan bos. Lebih baik pergi menemui Zhao Wuling dan yang lainnya. Mungkin akan ada penemuan baru. Begitu dia berkata dia pergi, Qin Yichen meninggalkan avatarnya di sini untuk pencerahan, sehingga Lin Yu dan yang lainnya dapat bertanya kepadanya tentang masalah penempaan. Setelah mengatur aula cabang Master Cahaya, Qin Yichen langsung berteleportasi ke sisi Lin Bai. Sebuah tangan menekan langsung di bahu Lin Bai. Lin Bai, sudah berapa tahun kita menjalin hubungan? Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu sekarang. Lin Bai terkejut dengan kemunculan Qin Yichen yang tiba-tiba, dan tanpa sadar menyerang dengan pukulan backhand. Tetapi ketika dia melihatnya, itu adalah Qin Yichen. Semua bilah tajam yang kental mengubah arah mereka secara instan. Ini tiba-tiba berubah, membiarkan bagian bawahnya kosong. Tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang disembelih? Ada raungan dalam asap hitam, dan ada semburan duka. Lin Bai sedikit terkejut. Saudara Qin, kamu membuatku takut sampai mati. Qin Yichen tertawa, mengulurkan tangannya dan memeluk Lin Bai dengan senyum jahat di wajahnya. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Tidak nyaman bagimu untuk memberitahuku. Lin Bai takut dengan perilaku abnormal Qin Yichen dan merasa mati rasa untuk sementara waktu. Jika dia tidak yakin dengan identitas orang di depannya melalui kuil penguasa cahaya, Lin Bai yakin dia akan menyerang. Langsung dengan backhandnya. Saudara Qin, katakan. Qin Yichen berbisik di telinga Lin Bai. Segera, Lin Bai berteriak langsung. Saudara Qin, untuk siapa kamu menganggapku? Aku, Lin Bai, adalah milikmu. Tetapi kamu masih curiga bahwa aku menyembunyikan beberapa rahasia. Apakah aku orang seperti itu?